Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rika dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2019 B dengan MK Psikologi Terapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, materi saya pada hari ini akan membahas intuisi dalam pandangan ajaran Islam. Sebenarnya intuisi itu sudah saya bahas dari video-video saya sebelumnya, tapi kali ini saya membahasnya lebih ke arah keagamaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Intuisi menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, intuisi bagi Al-Atas adalah memperoleh ilmu di peringkat yang tinggi, yaitu di peringkat istimewa yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu, atau kawas al-kawas, di mana sampainya ilmu merupakan proses yang cepat dan langsung tanpa batas-batas subjek-objek, partikel-partikel, dan keberagaman pada aspek eksternal manusia. Al-Atas menyatakan intuisi ini sangat mungkin terjadi kepada manusia. Ini bisa dilihat dari 3 konsep yang berkaitan erat dengan pembahasan intuisi ini, yakni tentang kosmologi, tentang eksistensi manusia, dan tentang adanya peran dominan di luar akal diri manusia. Dari sisi kosmologi, manusia dan makhluk yang lain adalah entitas terendah dari tingkat-tingkatan kewujudan dalam kosmos Allah. Oleh karena itu, apabila menyadari tentang hal itu, maka ada kemungkinan besar berdasarkan sudut pandang eksistensi diri manusia yang boleh melintas pengalaman fisik, maka kemungkinan sampainya manusia kepada makna-makna intuitif itu sangat besar. Belum lagi ketika dominasi peranan di luar diri manusia memang tidak boleh dibantah lagi. Apakah itu yang disebut Ruh Al-Qudus, alam al-mital, dan alam mala al-ala. Apabila manusia betul-betul menyadari ini dan mencoba melaksanakan peraturan agama dengan baik, menghindari diri dari larangan Allah, maka ilmu intuitif itu akan semakin nyata baginya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengalaman intuitif ini perlu persiapan, latihan, dan pendisiplinan diri seseorang. Intuisi dalam pemikiran Al-Atas boleh dibagi kepada 2 level biasa dan level di atas biasa. Level biasa adalah yang dialami oleh manusia pada umumnya, yaitu memperoleh ilmu yang datang secara tiba-tiba, secara inspiratif, melalui perenungan dan pencarian bukti-bukti rasional yang kemudian melahirkan inspirasi tertentu. Ini yang disebut dengan haddas. Level ini adalah merujuk kepada bagian pertama dari definisi ilmu Al-Atas, yakni sampainya jiwa kepada makna. Dengan kata lain, inspirasi intuitif itu adalah upaya sendiri orang tersebut. Berbeda dengan level biasa adalah level di atasnya, yaitu level widjan. Level ini merujuk kepada bagian kedua dari definisi ilmunya, yaitu sampainya makna kepada jiwa. Dengan kata lain, ilmu itu memang dicurahkan kepadanya, bukan dicari olehnya. Dari kedua level ini, instrumen yang digunakan untuk memperoleh ilmu ini berbeda. Level yang pertama merupakan panca indera dan penalaran pada umumnya, sedangkan level yang kedua menggunakan instrumen spiritual, yaitu kasyif dan dauf, hudur, syuhud, dan ahwal. Ini bukan berarti akal dan panca indera tidak digunakan pada level ini, tapi sudah mengalami konvertasi dari yang biasa kepada yang luar biasa, yaitu rasional dikonvers kepada intelektual dan empirikal kepada pengalaman spiritual yang otentik atau authentic spiritual experience. Jadi, instrumen di tingkat biasa masih valid dan sah digunakan. Ada macam-macam intuisi menurut pandangan agama Islam. Yang pertama, khatir. Khatir ialah bisikan yang menghujam ke dalam hati seseorang tanpa diduga olehnya. Bisikan pada khatir lebih terarah pada perintah untuk melakukan sesuatu.
Menurut Al-Ghazali, al-khatir, bentuk tunggal dari al-khawatir, adalah sesuatu yang menggerakkan hati manusia. Semua khatir yang timbul di hati seseorang itu sebenarnya dari Allah Ta'ala. Hanya semua perilaku manusia bermulai dari al-khatbir, dan al-khatbir menggerakkan kecintaan. Ya saja, khatir itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bisikan yang datangnya dari Allah yang disebut bisikan Rabbani, bisikan malaikat disebut dengan ilham, bisikan nafsu disebut dengan haji, bisikan setan yang disebut dengan waswas. Berikutnya, yang kedua, ilham. Fenomena ilham dalam syariat Islam khususnya dan dalam hati seseorang muslim merupakan fenomena yang bisa terjadi menurut syara. Al-khatir ini dihasilkan dari berpikir dan berzikir. Ilham ini sering di lingkungan umat, sering terjadi kesalahan kecil oleh setiap orang itu sendiri atau disaksikan dari orang-orang di sekitar mereka jika mereka melakukan sesuatu hal yang termasuk kategori perjalanan menuju Tuhan. Yang ketiga, firasat. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Firasat adalah kekuatan yang diberikan Allah tersebut. Tidak hanya terbatas kepada cara memandang, melihat, memutuskan suatu perkara, ataupun mencarikan jalan keluar. Firasat menurut arti bahasa adalah bersemayam atau al-tatsabbut, penglihatan, al-nazar dalam pertanda al-alamah. Sedangkan menurut arti istilah, tanda-tanda sesuatu yang belum terjadi. Firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati orang yang dekat dengannya. Tanda-tanda firasat yang digunakan oleh seorang yang alim untuk melihat sebuah peristiwa bukan hanya berupa fahisa atau kemaksiatan seperti zina dan sejenisnya saja. Akan tetapi, tanda-tanda itu bisa juga berupa penyelewengan dari manhaj Al-Quran secara umum dan penyelewengan dari disiplin ilmu yang benar. Kadang-kadang penyelewengan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, seperti tidak adanya amar ma'ruf dan nahi munkar di dalamnya suatu masyarakat, atau bahkan ada perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar tetapi tidak dilandasi dengan ilmu syariat yang benar. Kita lihat umumnya Bani Israel mendapatkan laknat dan azab dari Allah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya ada waswas. Waswas merupakan al-khatir yang pertama, yaitu menurut Al-Ghazali, waswas adalah bisikan dari setan dan hawa nafsu yang mengajak berperilaku negatif menyimpang. Was-was ini adalah intuisi manusia yang cenderung melakukan kekeliruan dalam penilaian atau memiliki kekeliruan biaya, walaupun itu bisa diprediksi dengan kesenangan yang luar biasa. Manusia menciptakan dan menopang kepercayaan palsu. Seperti apakah? 1. Mengonstruksi memori. Misalnya, saat berjemur di terik matahari di pinggiran pantai, jika melihat diri sendiri mungkin terdapat kebohongan yang terselubung. Kedua, salah memprediksi perasaan-perasaan kita. Misalnya, memprediksi harga suatu makanan yang cukup dalam kantong. Setelah membeli hasil uang yang ada di kantong, ternyata tidak cukup untuk membelinya. Sangat memalukan pastinya. Dan yang ketiga, salah memprediksi perilaku kita sendiri. Misalnya, menunjukkan optimisme yang berlebihan mengenai ujian-ujian mereka datang. Tidak lama sebelum kembali menghadapi ujian, optimisme ilusif itu lenyap ketika memberanikan diri untuk menghadapi yang dalam ujian yang dikarenakan kurang belajar. Jadi, dalam kehidupan manusia membutuhkan alat ukur atau seleksi yang berpatokan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga manusia selamat dalam melewati segala cobaan hidup dan selamat dunia dan akhirat. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.